Selamat sore, selamat beribadah dalam cinta kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Yuk anak-anak sekolah minggu kita pakai untuk beribadah pada Tuhan dengan kesungguhan, hormat dan takut kepada Tuhan. Mari kita memujikan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita bangkit berdiri anak-anak. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Silakan melipatkan tangan dan tutup mata, tundukkan kepala, bahwa kita merupakan tanda kita takut akan Tuhan dan hormat dan tidak layak kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tanpa kasih-Mu dari surga, kami tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak layak. Hanya mengucap syukur, kami bisa menembusi halangan rintangan untuk beribadah di rumah bersama-sama kakak, papa, mama, oma, opa, dan yang mendampingi kami. Ini semua karena kasih-Mu, kasih-Mu menyertai kami. Kasih setia-Mu Tuhan mengampuni segala dosa dan kekurangan kelemahan kami. Juga mohon urapan Roh Kudus-Mu menyertai ibadah kami sore ini, dan tolong pimpin pemimpin pujian, musik, singer, dan semua peralatan perlengkapan yang kami gunakan untuk ibadah ini. Anak-anak sekolah minggu juga urapi jamah Tuhan, jamah dan sucikan semuanya, terlebih hati kami dan pikiran kami. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan lewat ibadah kami. Segala roh jahat setan dalam bentuk apapun yang mengganggu jalannya ibadah dan dari awal sampai akhir, kami sehati untuk diusirkan, yaitu dalam nama Yesus. Segala setan pergi, darah Yesus yang berkuasa. Kami mulai ibadah ini. Mohon pimpinan-Mu, mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu, dan terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tetap berdiri, kita pujikan suasana surga. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah. Silakan duduk anak-anak. Pengumuman, saya bacakan pengumuman ibadah sekolah minggu masih secara online. Setiap hari Minggu jam 4
sore. Anak-anak sudah siap sebelum jam 4 sore. Setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian yang rapi. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat-alat tulis untuk yang bisa membaca tulis. Siapkan buku dan Alkitab. Ringkasan firman Tuhan bisa ke link YouTube tugas atau kegiatan sekolah minggu. Dilihat di Google Classroom dengan kode kelas QZYIYNP. Saya ulangi ya, tandanya QZYIYNP. Sudah, terima kasih. Kita selalu percaya Tuhan, selalu dilindungi dan dibakari kita dari panah api si jahat. Sampai suatu saat nanti kita bertemu dalam ibadah di gereja bersama lagi. Mari kita berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada puncak ibadah. Ayo kita belajar seperti Samuel yang kecil. Sudah dengar-dengaran suara Tuhan untuk menolong kita. Bisa mendengar firman, bisa mengerti firman, bisa menuruti firman Tuhan sampai menjadi anak yang manis di hadapan Tuhan. Dan mari kita puji Samuel kecil. Firmanlah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil, taat dengar-dengaran. Sekali lagi. Mari kita bangkit berdiri, kita doa firman. Terima kasih Tuhan, syukur bahwa Engkau masih memberikan kemurahan-Mu yang lebih dari nafas hidup kami. Biarlah kami belajar seperti Samuel yang kecil yang sudah dan mendengar firman Tuhan. Sehingga Tuhan pakai menjadi alat kebesaran-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Masih banyak kekurangan kami dalam memujikan puji-pujian kami. Biarlah Engkau yang akan mendidik kami sampai kita bisa memuji dengan sesungguhnya sampai layak kemuliaan nama Tuhan. Ampuni Tuhan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon urapan Roh Kudus bagi kami yang akan menyampaikan firman. Urapi juga anak-anak sekolah minggu, juga kakak-kakak, bapak, oma, opa,
dan semua yang mendampingi kami. Bukakan firman-Mu, supaya bisa menjadi makanan kami yang menyucikan, membaharui, mengubahkan sampai menjadi domba-domba yang taat dan mampu melakukan firman-Mu, sehingga Engkau menjadi gembala yang agung bagi kami. Terima kasih Tuhan. Demikian doa ini. Syukur kepadamu. Mohon Tuhan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk anak-anak. Kita mau dengar firman sore ini. Ya. Judulnya nanti bikinkan sebagai Tuhan memakai anak-anak untuk bersaksi. Ada seorang panglima pemimpin bangsa Aram namanya Naaman. Nah, anak-anak sudah tahu kan dengar Naaman itu apa, tentang apa ya. Sangat disayangi, Bapak Naaman itu sangat disayangi oleh rajanya. Sebab Tuhan memberi kemenangan kepada Naaman dari bangsa Asyur. Dan kemenangan yang diberikan Tuhan pada bangsa Aram. Tapi sayangnya Naaman itu mempunyai sakit, ya sedang sakit. Sakitnya sakit kusta. Ya, baca 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang Aram, tetapi yang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. 2. Orang Aram pernah keluar dari bergerombol dan membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Seorang Naaman mempunyai tawanan seorang anak perempuan dari Israel yang dijadikan pelayan dari istri Naaman. Anak gadis itu bersaksi pada tuannya seperti yaitu istri Naaman. Sekarang baca 2 Raja-Raja 5 ayat 2 sampai 3. 2 Raja-Raja 5 ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tawanan seorang anak perempuan di negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat 3. Katakanlah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan Naaman, ya, sakit dari Naaman itu. Nah, kemudian dia bersaksi itu, Naaman memberitahukan kepada atasannya yaitu Raja Aram, dan Raja Aram mengizinkan untuk menghadap nabi yang di Israel dengan membawa surat untuk diberitakan kepada raja. Raja Israel setelah membaca surat Raja Aram itu sedih hatinya, gusar hatinya, sampai ia mengoyakkan jubahnya, merobek pakaiannya. Itu ayat pasal 5 ayat 6 dan 7.
Setelah didengar oleh Nabi Elisa, ini saya bacakan ayat 6-7. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Ayat 7, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, alakah aku ini yang dapat menamatkan dan menghidupkan, mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan padaku supaya kesembuhan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikan dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Di sini namanya Naaman itu keras hati, tidak mau turut. Nah itu, sehingga sekarang tolong baca ayat 8. Ayat 8. Setibanya Naaman di rumah Elisa, Nabi Elisa menyuruh hambanya untuk mengatakan, ayat 9-10. Kemudianlah datang Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. 11-12. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu bergerak-gerak tangannya di atas tempat penyakit dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. 13-14. Untunglah pegawai-pegawai Naaman mengingatkan semua saat raja dengar-dengaran pada firman Tuhan lewat Nabi Elisa. Ayat 14. Maka turunlah ia menendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi-nabdi itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang bayi dan menjadi lahir. Itulah kisah dari Pak Naaman, ya, Naaman. Nah, dari pelajaran ini, dari anak ini bagaikan masih anak-anak sekolah minggu yang suka dengar firman dengan sungguh-sungguh, seperti anak atau yang diangkat dari jadi anak dari Naaman itu. Dia itu orangnya kecil, tapi dia sepertinya kalau dibaca dan lihat konteks dari Alkitab itu, cerita itu, dia itu sungguh-sungguh senang, suka tekun beribadah, dan saat mendengar firman dia dengan sungguh-sungguh, tidak dengan guyon. Kalau berdoa juga gitu, dengan berdoa, tidak dengan main-main. Kalau memuji Tuhan juga sama. Kok bisa Tante melihat itu? Tante baca dari kisah-kisah tadi. Kalian kan juga melihat bagaimana anak-anak itu tadi selalu bersaksi kepada
istri Naaman sampai percaya, bapaknya juga percaya. Akhirnya dia datang ke Nabi Elisa. Dan dia berkata tidak, dia cerita tentang kesaksian dari Alkitab. Karena dia dengar firman itu. Nah, Nana, kita contoh temanmu ini ya. Selalu dengar firman, selalu sungguh-sungguh dengar firman, tidak guyon, sekalipun kita masih online ya, bisa di situ bergurau dengan saudara, dengan teman. Nah, kalau di sini tidak, dia selalu benar, selalu dengaran, dan dia itu dibuktikan oleh Naaman bisa nurut ya, bisa nurut. Nah, kalau gitu kita simpulkan anak-anak Tuhan harus selalu dengar-dengaran, mau sungguh-sungguh di dalam mendengar firman, di dalam ibadah, baik firman mau oleh Bapak Gembala maupun jadi kalau kita ke ibadah saat tiga macam ibadah yang nyampaikan Bapak Gembala, kita juga sungguh-sungguh. Disampaikan guru-guru sekolah minggu juga sungguh-sungguh. Kalau orang tua kita yang menyampaikan, bercerita tentang firman Tuhan, kita ya sungguh-sungguh ya jadi firman itu akan menjadi pengertian, menjadi iman, percaya kepada Tuhan Yesus Tuhan Kristus sampai kita melakukan firman dan kita bisa bersaksi sehingga menjadi mujizat keubahan hidup bagi kita, bagi saudara-saudara kita, dari orang tua kita. Maka Tuhan memelihara, ada pemeliharaan, pertolongan, kesembuhan, kepandaian dan lain-lain sampai kita sempurna. Ini tadi isi dari firman Tuhan, supaya saya tidak mampu untuk menerangkan, menjelaskan lebih lanjut, tapi anak-anak mengerti. Hanya Roh Kudus yang manis yang mampu menumbuhkan, menjelaskan sampai mengerti, bahkan dimeteraikan, ditiluskan di dalam hati kita. Mari kita berdiri, kita pujikan Roh Kudus yang manis.
tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Berilah Tuhan biarlah Tuhan yang menjelaskan, yang menuliskan di hati kami, sehingga kami mengerti, kami percaya dan kami bisa melakukan setiap firman-Mu yang merupakan nasihat, didikan maupun teguran bagi kami, supaya kami bisa taat dengar-dengaran kepada Tuhan, taat kepada orang tua dan guru. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang tidak dapat mengikuti ibadah sore ini. Mereka yang sakit, yang lemah, terbaring di rumah sakit, di rumah, atau ampuni kami. Engkau jamah sembuhkan kami, pulihkan kami yang sedang bepergian bersama keluarga. Tuhan sertai lindungi. Tibakan kembali ke rumah dengan selamat, sehat. Demikian juga yang sudah lama mundur tidak beribadah, ampuni kami. Tuhan juga jamah mereka, lembutkan hati. Tuhan tuntun milik-Mu ini supaya bisa kembali beribadah kepada Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk orang tua kami yang hidup di zaman yang sulit ini, kiranya hanya tangan kemurahan-Mu memelihara, melindungi kecukupan kami. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, berikan selalu urapan Roh Kudus-Mu, kesabaran-Mu, pembukaan firman-Mu menjadi makanan bagi kami, semua domba-domba-Mu, untuk menyucikan, membaharui sampai menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.